Pernahkah kamu membayangkan, tiba-tiba bagian dari dunia yang hilang muncul kembali? Benda-benda, desa, bahkan kota yang terkubur, tiba-tiba muncul ke permukaan, seperti membuka lembaran sejarah yang terpendam. Di episode kali ini, kita akan membahas 7 rahasia alam yang menghebohkan ketika kemunculannya terkuak, dari kapal-kapal hantu sampai fosil raksasa yang terpapar kembali. Semua peristiwa ini memperlihatkan satu hal, alam punya cara dramatis untuk menulis ulang peta kita. Lalu, apa saja itu? Berikut ulasannya. 1. Kapal hantu yang muncul karena aktivitas vulkanik. Pada 10 Oktober 2010, aktivitas vulkanik di lepas Pulau Shimojishima, dekat Gunung Suribachi, mengangkat puing-puing bangkai kapal yang selama puluhan tahun terkubur di dasar laut. Foto satelit memperlihatkan lambung kapal yang pecah dan terbelah. Potongan-potongan besi yang dulu menjadi saksi pertempuran, kini muncul seperti kerangka raksasa. Dahulu kapal ini berfungsi sebagai pemecah gelombang untuk melindungi armada Jepang saat konflik Iwo Jima melawan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Setelah menjadi arena tragedi perang, lokasi itu sepi dan nyaris tak berpenghuni sejak 1960-an, sampai alam mengembalikan bagian-bagiannya. Penampakan kembali bangkai kapal memicu diskusi. Apakah ini artefak yang harus dilindungi, atau bukti baru yang mengingatkan kita pada harga perang? Teori ilmiah menyebutkan kombinasi gerakan tektonik dan erupsi vulkanik bisa mengubah topografi dasar laut, mengekspos benda-benda berat yang tadinya tertimbun. Bagi sejarawan dan penyelam, penemuan ini seperti surat dari masa lalu yang terbuka lagi di depan mata. Berikutnya, kita melintasi benua ke kota yang hilang puluhan tahun karena banjir raksasa. Kedua, desa Epecuén yang muncul kembali. Setelah 25 tahun terkubur air, pada 10 November tahun 1985, bendungan pecah dan badai hebat membuat danau Epecuén meluap. Air menggenangi desa hingga seluruh pemukiman tenggelam. Selama 25 tahun, reruntuhan hotel, mobil berkarat, dan pohon-pohon yang terbalik menjadi makam air yang asin. Pemandangan ini seperti adegan film horor. Namun pada 2009, kekeringan hebat menurunkan permukaan air, memperlihatkan kembali struktur kota yang pernah tenggelam. Dinding-dinding putih karena kadar garam tinggi menjadi bukti tragedi. Uniknya, seorang penduduk bernama Pablo Novak memilih kembali tinggal di sana sejak 2009, menjadi saksi hidup dan penjaga cerita desa itu. Kisah Epecuén mengajarkan kita soal ketahanan manusia. Walau kota terlihat mati, ada yang memilih bertahan dan merawat ingatan kolektif. Secara ilmiah, fenomena ini berkaitan dengan fluktuasi iklim dan manajemen air. Ketika air surut, apa yang terkubur pun kembali terlihat. Tak kalah menarik, reruntuhan berwarna putih itu kini jadi magnet wisata gelap, sekaligus pengingat akan perubahan lingkungan yang cepat. Selanjutnya, sebuah kota tua di Filipina muncul kembali setelah puluhan tahun hilang. Ketiga, kota tua 300 tahun yang muncul karena kekeringan. Di sebuah daerah pertanian yang dulu disinggahi ratusan keluarga, pemerintah sengaja menenggelamkan kota itu pada 1970 untuk pembangunan bendungan, sebuah keputusan untuk masa depan pangan. Kota yang tenggelam selama 50 tahun itu tiba-tiba kembali terlihat di pertengahan Agustus 2020, ketika musim kemarau ekstrim menurunkan permukaan air. Reruntuhan bangunan, fondasi, dan jalan yang tertutup lumpur basah muncul sedikit demi sedikit, mengundang mata lalu kenangan. Warga datang berdatangan, sebagian untuk menengok bekas rumah, sebagian lagi sekadar bersuah foto di atas sejarah mereka sendiri. Bagi beberapa orang, kemunculan kembali kota ini dianggap pertanda harapan di tengah krisis global, sebuah momen emosional dan kolektif. Dari sudut pandang ilmiah, siklus hidrologi, pengelolaan bendungan, dan cuaca ekstrim adalah aktor yang mengatur kapan masa lalu muncul lagi. Fenomena seperti ini menunjukkan keputusan manusia, seperti menenggelamkan kota demi bendungan, menyimpan konsekuensi yang bisa kembali menghantui di masa depan. Tak kalah unik, sebuah pulau baru lahir di depan mata akibat badai besar. Keempat, Pulau Surtsey, laboratorium kehidupan baru. Sekitar 58 tahun lalu, letusan vulkanik bawah laut memuntahkan material sehingga lahirlah sebuah pulau baru, Surtsey.
Sejak itu, pulau ini dibiarkan tak berpenghuni demi penelitian. Alam membangun ekosistem dari nol. Lumut-lumut menjadi tumbuhan pertama, kemudian burung, fulmar, dan guillemot datang membawa biji dan kehidupan. Para ilmuwan memantau Surtsey untuk mempelajari bagaimana kolonisasi tumbuhan dan hewan berlangsung tanpa campur tangan manusia. Prediksi awal meramalkan pulau itu akan cepat hilang, namun alam justru mempertahankan keberadaannya. Pulau menjadi laboratorium hidup yang tak ternilai. Surtsey mengajarkan bahwa ketika kondisi mendukung, kehidupan mampu merebut kembali ruang baru dari letusan yang tampak destruktif. Kisah ini mengingatkan kita pada keseimbangan antara kehancuran awal dan kreativitas evolusi yang lambat namun pasti. Bagi dunia ilmiah, Surtsey adalah contoh sempurna. Eksperimen alam tentang asal-usul ekosistem. Selanjutnya, ke perairan Nusantara, munculnya pulau baru setelah badai dahsyat. Kelima, Pulau Paskah di Nusa Tenggara lahir dari badai Seroja. Pada 5 April 2018, terjangan badai Seroja menciptakan gundukan pasir dan batu karang baru. Terbentuklah pulau kecil sepanjang sekitar 50 meter, dekat bibir pantai Dusun Tolama. Warga menyebutnya Pulau Paskah karena kemunculannya bertepatan dengan perayaan Paskah, sebuah kelahiran pulau yang spontan dan penuh makna lokal. Pulau ini terbentuk dari tenaga alam yang luar biasa. Gelombang besar memindahkan material pantai hingga membentuk daratan baru. Bagi penduduk setempat, pulau itu jadi simbol pemulihan setelah bencana, sekaligus pengingat betapa pantai kita dinamis dan mudah berubah. Secara geomorfologi, fenomena ini umum di kawasan tropis yang dipengaruhi badai tropis. Namun, setiap pulau baru adalah kejadian langka yang menyita perhatian. Pulau kecil ini juga membuka diskusi soal hak akses, konservasi, dan potensi pariwisata baru yang harus dikelola bijak. Akhir kata, alam bisa memberi dan mengambil tanah dalam hitungan jam. Andai manusia tak cepat menyesuaikan diri, layar sejarah bisa berubah lagi. Berikutnya, sebuah desa Timur Tengah yang kembali muncul dari tumpukan pasir. Keenam, wadi yang tertimbun pasir, kembali setelah 30 tahun. Sebuah desa yang dulu dihuni 150 jiwa menghilang di balik lautan pasir setelah badai pasir ekstrim. Penduduk terpaksa meninggalkan rumah-rumah batu mereka. Selama 3 dekade, bukit pasir berpindah dan menutup jejak peradaban itu. Masjid, rumah, dan jalan tertimbun sampai tak terlihat. Pada suatu masa, pergerakan bukit pasir membuka kembali sebagian atap masjid. Pemandangan ini menjadi momen dramatis yang memancing harapan akan kebangkitan kembali. Bangunan yang dibuat dari batu terbukti tahan lama, meski tertimbun, struktur tetap kokoh dan menunggu untuk diceritakan lagi. Fenomena ini menegaskan, lanskap gurun sangat dinamis. Apa yang tertutup hari ini bisa kembali terlihat esok bila angin dan waktu berkenan. Bagi ahli arkeologi dan antropolog, kejadian semacam ini adalah kesempatan menyelami jejak kehidupan yang sempat terhenti. Di mata penduduk, kemunculan kembali desa adalah simbol ingatan yang tak mudah padam oleh pasir. Terakhir, kita menyelam ke laut dan menemukan saksi purba yang terkuak. Ketujuh, penampakan fosil paus purba berusia ribuan tahun. Pada 6 November 2018, seorang pria menemukan rangka sepanjang 12,5 meter di lepas pantai dekat Bangkok. Bagian dari paus Brad purba yang diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Penggalian dan analisis menunjukkan ada puluhan bagian tulang belakang, rusuk, dan sirip yang kini menjadi bukti keberadaan megafauna laut masa lalu. Kenaikan muka laut akibat perubahan iklim dan aktivitas tektonik bawah laut diduga jadi penyebab munculnya kembali sisa-sisa ini di garis pantai. Penemuan semacam ini penting. Mereka memberi gambaran ekosistem laut ribuan tahun lalu dan bagaimana perubahan alam mengubur atau mengungkap jejak tersebut. Proses penggalian yang berlangsung berbulan-bulan mengajarkan ketelitian. Setiap tulang harus dicatat, disimpan, dan diinterpretasikan dengan hati-hati. Bagi publik, penampakan tulang paus ini memunculkan rasa kagum sekaligus sedih. Bukti betapa cepat perubahan lingkungan dapat mengubah nasib makhluk besar di bumi. Kisahnya menjadi pengingat, fosil bukan sekadar tulang, melainkan narasi panjang tentang iklim, laut, dan waktu. Dari bangkai kapal dan kota yang muncul kembali, sampai pulau dan fosil yang membuka tabir masa lalu. Ketujuh fenomena ini menunjukkan satu hal jelas. Alam adalah penguasa narasi terbesar.
Kadang ia menutup, tapi kadang ia juga membuka kembali, memberi kita kesempatan membaca ulang sejarah. Menurut kamu, dari ketujuh misteri tadi, mana yang paling menakjubkan atau paling menimbulkan tanda tanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini. Sampai jumpa di episode Neos Historia berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis,